Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Pada pertemuan ke-9 ini saya akan menjelaskan topik terkait teori-teori klasik pembangunan ekonomi yang dapat kalian buka pada bukunya Todaro and Smith edisi terbaru yakni edisi ke-11 dan beberapa tambahan paparan dari bahan lainnya. Pada bab ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian di mana pada teori pembangunan ada 5 pendekatan yang utama perlu kita ketahui. Yang pertama adalah teori tahapan linier, yang kedua yakni teori model perubahan struktural, ketiga yaitu teori revolusi ketergantungan internasional, keempat adalah teori kontra-revolusi neoklasik, dan yang terakhir adalah tambahan teori pertumbuhan ekonomi baru atau endogenes. Nah, pada bagian pertama ini saya akan mengulas kembali bahwa teori-teori pembangunan ekonomi ini mengaplikasikan pada contoh-contoh studi empiris di beberapa negara berkembang maupun negara maju. Nah, konsep pembangunan ini adalah sebagai upaya untuk menghapus berbagai bentuk penyakit umat manusia seperti malnutrisi, buta huruf, kemiskinan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan kutipan dari Paul Stratton, di mana konsep pembangunan harus didefinisikan kembali sebagai upaya menghapuskan berbagai bentuk masalah umat manusia, yakni malnutrisi atau kekurangan gizi, penyakit, buta huruf, daerah pemukiman kumuh, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Jika hanya dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan agregat, maka mungkin pembangunan yang sudah dijalankan selama ini telah membawa keberhasilan besar. Tetapi apabila diukur atas dasar jumlah kesempatan kerja baru, peningkatan keadilan sosial, dan pemberantasan kemiskinan, pembangunan selama ini tidak banyak membuahkan hasil atau bahkan telah gagal. Jadi jangan dilihat dari nilainya saja. Nilai pertumbuhannya tinggi, tapi dilihat juga dari sisi beberapa penyakit umat manusia yang telah didefinisikan oleh si Paul. Nah, bagaimana dan mengapa pembangunan bisa berlangsung ini kita bisa jelaskan dengan 5 pendekatan tadi. Nah, pendekatan pertama ini adalah teori tahapan linier. Nah, tahapan linier ini kita kenal ada pendekatan melalui perkembangan Rostow, yaitu serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, pasti dialami negara yang menjalankan pembangunan. Teori perkembangan ekonomi menurut Rostow ini melihat pada kejadian-kejadian empiris, studi empiris, sejarah perkembangan ekonomi melalui beberapa tingkatan khususnya di negara berkembang. Nah, tahapan-tahapan pembangunan menurut Rostow tahapan-tahapan pembangunan menurut Rostow ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional. Yang kedua adalah masyarakat prasyarat untuk lepas landas. Yang ketiga tahapan masyarakat lepas landas. Yang keempat adalah masyarakat menuju kematangan. Yang kelima adalah masyarakat konsumsi tinggi. Nah, pada saat ini kelima tahapan ini dilalui oleh kebanyakan negara berkembang, tak lain juga Indonesia. Namun Indonesia belum sampai pada tahap menuju konsumsi tinggi, tepatnya baru mencapai menuju masyarakat lepas landas sudah terhempas karena adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 97-98. Jadi baru tahap ketiga Indonesia kena krisis, belum bisa menuju tahap keempat dan kelima. Kembali lagi ke masyarakat tradisional dan prasyarat untuk lepas landas. Nah, pada teori tahapan linier, ini juga dikenal dengan model pertumbuhan Harrod-Domar. Nah, pada pendekatan Harrod-Domar ini, bahwa tingkat pertumbuhan GNP, Gross National Product ini, memiliki hubungan positif dengan rasio tabungan, tetapi sebaliknya
ada hubungan negatif dengan modal output yang mempengaruhi produktivitas tingkat investasi. Nah, maksudnya di sini adalah kenapa tabungan memiliki hubungan positif terhadap GNP. Artinya ketika tabungan masyarakat itu meningkat, maka jumlah pendapat di tabungan sendiri itu kan merupakan fungsi dari S sama dengan S kecil kali Y, di mana Y itu adalah pendapatan. Tabungan dipengaruhi oleh pendapatan. Maka dari itu ketika pendapatan masyarakat meningkat yang menyebabkan tabungan itu juga akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebaliknya, ketika rasio modal output itu meningkat, maka berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, rasio modal output ini diproksikan atau dinotasikan dengan simbol 1/K, di mana K kecil ini adalah rasio output modal. Nah, rasio output modal artinya K kecil sama dengan Y per C. Sebaliknya yang di sini adalah rasio modal output, artinya dibalik, berarti dikasih 1, di atasnya 1/K kecil. Nah, sehingga di sini ketika rasio modal outputnya meningkat, justru yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi itu akan turun. Ada inefisiensi penggunaan capital di negara tersebut. Penggunaan investasi di negara tersebut tidak digunakan secara optimal. Nah, DY per Y sama dengan S per K. DY per Y atau diferensial dari pendapatan, diferensial pertama dari pendapatan ini bisa kita katakan sebagai fungsi pertumbuhan outputnya. Output dalam hal ini adalah GNP, sehingga bisa kita katakan pertumbuhan GNP atau pertumbuhan ekonominya, di mana fungsinya adalah sama dengan S per K. Nah, di sini terlihat jelas bahwa memang fungsi saving ini memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara rasio modal output ini atau kita kenal juga kita katakan sebagai CORE, Capital Output Ratio. Sementara ada juga kita mengenal ICOR, Incremental Capital Output Ratio, itu pakai delta simbolnya. Nah, ICOR ini sebenarnya belum ada yang mengatakan ukuran paling tepat seberapa efisiensikah nilai ICOR di suatu negara. Nah, ada beberapa buku yang mengatakan ICOR kalau di bawah 4% itu masih cukup efisien di negara tersebut. Nah, ICOR sendiri kan fungsinya delta K per delta Y. Itu kalian bisa hitung dari PDB menurut pengeluaran, yaitu capital bisa kita proksikan dari PMTB, pembentukan modal tetap bruto, per delta Y. Delta Y dalam hal ini adalah GDP. Ingat pada harga konstan semuanya. Semakin tinggi nilai ICOR, maka semakin inefisiensi di negara tersebut, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga tidak bisa tumbuh optimal atau menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika nilai ICOR itu semakin kecil, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dapat tumbuh secara optimal, memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian bisa buktikan berapa ICOR Indonesia dalam 5 atau 10 tahun ke belakang. Itu bisa kalian cek. Kemudian di sini dijelaskan juga pada model pertumbuhan Hardomar, ini diperjelas di mana S, fungsi saving ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sama dengan S kali Y. Y di sini adalah pendapatan nasional. Sementara fungsi investasi adalah merupakan fungsi dari DK atau diferensial pertama dari capital. Nah, ini K dalam artian adalah capital, stok modal. Nah, rasio modal output di sini K per Y yang sudah saya sebutkan tadi disimbolkan dengan K kecil atau kita kenal juga COR, COR, Capital Output Ratio. Sementara kalau kita masukkan DK per DY, ini kita katakan sebagai ICOR-nya, DK per DY atau delta K per delta Y. Perubahan capital dibagi dengan perubahan output-nya, itu kita katakan sebagai ICOR-nya. Tambahan capital
untuk menghasilkan satu satuan output. Bahasa sederhananya begini, kenapa ketika I-core itu semakin tinggi nilai I-core itu mencerminkan ketidakefisiensinya di suatu negara. Contohnya gini, misalkan di sebuah bandara ada mesin check-in, ada 10 mesin check-in, sementara pada faktanya, realitinya hanya ada 3 mesin yang beroperasional, 7 lainnya mesinnya itu mati, off. Artinya kan ada 7 mesin yang tidak terpakai atau sia-sia penggunaannya. Nah, misalkan saja hanya cukup 3 mesin itu tadi yang dinyalakan, itu sudah mampu untuk menampung jumlah penumpang yang akan melakukan check-in pada satu waktu bersamaan. Sementara di situ ada 10 mesin, sisa 7 mesin lainnya tidak terpakai sia-sia. Artinya ada 7 mesin yang tidak terpakai secara optimal. Disitulah mengapa diperlukan adanya ukuran seberapa tepat jumlah capital yang kita gunakan untuk menghasilkan output yang optimum seperti itu. 3 aja cukup kok, kenapa harus ada 10 mesin seperti itu. Nah, ini DK atau bisa kita tuliskan seperti ini. DK sama dengan K-nya pindah, DY-nya pindah ke sebelah kanan, DK sama dengan fungsi dari K kecil dikali dengan DY. Perubahan capital tergantung dari pendapatannya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah teori Horoder-Mar. Dia meng-highlight bahwa fungsi saving itu sama dengan nilai investasinya. S sama dengan investasi. Di mana S ini saving merupakan fungsi penawarannya dan investasi ini sebagai fungsi permintaannya. Nah, investasi ini tadi fungsinya adalah sama dengan DK atau sama dengan K kecil kali DY. Nah, setelah itu kita sama dengan fungsi savingnya, di mana saving tadi adalah fungsi dari S sama dengan S kali Y. Nah, di sini berarti fungsi K kali DY sama dengan S kali Y besar. Nah, kita jadikan satu. Di sini ada fungsi S kali Y besar, DY-nya. Kita jadikan satu, DY per Y besar sama dengan tadi ada saving di sebelah kanan atas, S per K, K-nya dipindah sini. Ini masih ada satu persamaan. Di sini ditambah lagi sama dengan S kali Y besar. Di sini saya tegaskan bahwa K yang baik adalah K yang bernilai kecil. Rasio modal output yang baik adalah rasio modal output yang nilainya kecil. Semakin kecil nilai core maupun I-core, artinya semakin efisien di negara tersebut. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh secara optimal. Nah, di sini diperjelas pada persamaan ke 3.5, S sama dengan S kali Y sama dengan C kali delta Y ini sama rumus dari delta K, yaitu sama aja dengan ini. Delta K sama dengan K kali DY. Di sini perlu ada satu persamaan. Di sini C sama dengan K kecil ya. Di sini K aja, kita tulis K. K kecil kali delta Y sama dengan delta K, sama dengan investasi. Nah, ini persamaan yang pembuktian persamaan dari Horoder-Mar yang kita perlu garis bawahi adalah fungsi ini. Di mana fungsi saving itu sama dengan fungsi S kali Y sama dengan nilai core dikali delta Y-nya sama dengan delta K sama dengan investasi. S sama dengan investasi. Ini adalah pembuktian dari Horoder-Mar bagaimana menurunkan persamaan S sama dengan investasi. Nah, di sini kita sudah garis bawahi bahwa delta Y per Y atau kita juga bisa menuliskan DY per Y itu kita proksikan sebagai nilai pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan outputnya. Nah, S di sini adalah MPS, kemudian C kecil ini tadi adalah core capital output rasionya. Selanjutnya ini yang model kedua, yakni model perubahan struktural.
Teori ini memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang sekiranya akan memungkinkan negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian modern. Teori ini dibangun pertama kali oleh Lewis, di mana model pembangunan tentang transformasi struktural. Nah, di dalam teori Lewis ini dia melihat secara empiris bahwa di dalam suatu negara itu ada dua perekonomian, yakni perekonomian tradisional yang bisa dilihat dari sektor pertanian dan perekonomian modern yang bisa dilihat dari sektor industrinya. Nah, di negara berkembang ini ada dua perekonomian tradisional dan modern, dan proses transformasi struktural ini dialami oleh kebanyakan negara berkembang, mulai dari tahap tradisional, yakni sektor pertanian, kemudian bertransformasi, beralih ke sektor modern, ke sektor industri, kemudian ke sektor jasa atau tersier, dari sektor primer, sekunder, kemudian ke tersier. Nah, ini menurut Lewis dari studinya mengenai adanya transformasi struktural di kebanyakan negara berkembang. Namun, pasti ada kritikannya juga. Tetapi sebelum itu kita melihat dulu beberapa asumsi yang digunakan Lewis bahwa model perubahan struktural ini layak untuk diterapkan di banyak negara berkembang. Asumsi yang pertama yaitu sektor tradisional, yakni di desa pada umumnya itu keadaannya terjadi kelebihan tenaga kerja. Adanya surplus tenaga kerja sehingga nilai MPL-nya sama dengan 0. Ingat adalah MPL, Marginal Productivity of Labor. Ini melihat tingkat produktivitas pekerja juga. Artinya kalau MPL-nya 0, artinya ketika penurunan jumlah tenaga kerja tidak akan menurunkan jumlah output-nya. MPL sama dengan fungsi dari delta L per delta Y. Artinya ketika ada penurunan jumlah tenaga kerja yang digunakan tidak akan berpengaruh pula pada penurunan output-nya karena MPL-nya bernilai 0. Ini asumsi pertama yang dibangun oleh si Lewis. Kedua, sektor modern yang pada umumnya ini terdapat di perkotaan, dia mengasumsikan bahwa sektor modern ini memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional. Kemudian yang ketiga, pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja ini memperluas output di sektor modern. Kemudian yang keempat adalah laju perluasan yang berupa tingkat investasi di industri dan akumulasi modal di sektor modern. Jadi dia mengasumsikan bahwa adanya perluasan di sektor modern itu melalui akumulasi investasi di sektor-sektor modern. Kemudian yang kelima, tenaga kerja sebagai nilai investasi ini memiliki kelebihan keuntungan di sektor modern yang ditanamkan kembali ke seluruhnya. Kemudian yang terakhir keenam, tingkat upah sektor modern itu konstan dan lebih besar dibandingkan tingkat upah rata-rata sektor tradisional. Di sini diasumsikan bahwa penawaran tenaga kerja di pedesaan itu elastis sempurna. Nah, proses pertumbuhan berkesinambungan ini pada sektor modern menyebabkan perluasan kesempatan kerja, sehingga semua surplus tenaga kerja pedesaan itu diserap habis. Ini asumsinya, asumsi Lewis. Nah, apakah Anda setuju dengan asumsi-asumsi yang dibangun oleh Lewis? Pada kenyataannya, kondisi di negara berkembang satu dengan lainnya itu berbeda. Dari kondisi struktural aja, misalkan Indonesia memang berorientasi awalnya adalah sebagai negara agraris, negara yang bertumbuh pada sektor primer, agricultural. Kemudian dia pada masa revolusi industri, pada masa Orde Baru, dia melakukan gencar-gencaran revolusi industri sehingga
manufaktur kita tumbuh secara cepat. Namun karena adanya krisis 97-98, kita belum sampai mencapai tahap yang optimal pada sektor manufaktur, sudah langsung drop lagi manufaktur kita. Kemudian ketika kondisi manufaktur kita belum mapan, kita justru loncat pada sektor jasa yang mana masih belum kokoh, masih fragile istilahnya ya. Sektor jasa kita tumbuh dengan cepat, tapi sementara base-nya, tahap keduanya, sektor manufakturnya belum pada kondisi mapan. Itu merupakan kondisi yang kurang bagus untuk suatu negara, di mana harusnya tahap per tahap itu dilalui di tiap tahapannya, dan sektor tersebut harus sudah tumbuh secara optimal dulu. Nah, untuk garis besarnya ini bisa dilihat pada grafiknya Lewis, di mana dia membagi perekonomian suatu negara itu menjadi dua sektor ya tadi, yakni sektor modern yang digambarkan dari sektor industrial dan sektor tradisional pada sektor agriculture. Di sini pada sektor agriculture, MPL-nya itu sama dengan 0. Kita lihat di sini MPL itu menembus garis eksisnya. Di sini MPL sama dengan 0 pada saat tenaga kerja sebesar LA. Nah, tenaga kerja setelah LA ini dikatakan kita sebagai area surplus labor. Di sini adalah fungsi dari total produksi. Ingat, total produksi itu dibangun kurva total produksinya, kemudian diturunkan ada marginal productivity, ada average produknya juga. Ini mata kuliah mikro. Nah, di sini pada titik puncak total produksi terjadi ketika MPL sama dengan 0. Nah, pada saat titik puncak, setelah titik puncak ini justru total produksinya bukannya turun, tapi flat, dia konstan, lurus terus. Nah, di sini pada sektor tradisional, upah untuk pekerja adalah sebesar WA. Bandingkan pada sektor modern, pada sektor industrial biasanya terjadi di perkotaan. Ini di pedesaan, ini di perkotaan. Oke, di sini kalau di sebelah kiri ini adalah menggambarkan sektor perekonomian, sektor modern pada perkotaan. Kalau yang tradisional, sektor tradisional ini di pedesaan. Nah, kurva MPL pada sektor modern ini juga menggambarkan kurva demand terhadap permintaan terhadap tenaga kerjanya. Nah, di sini kurva upah pada sektor modern ini juga sebagai kurva penawaran tenaga kerjanya dari sisi penawaran perusahaannya. Upah di sini adalah bentuknya elastis sempurna. Apapun tambahan pekerja di sini akan digaji sama, yaitu sebesar WM. WM ini lebih tinggi dibandingkan dengan WA. WA ini adalah upah pada pekerja di desa. Nah, di sini berapapun pekerja yang dia serap, berapapun output yang dihasilkan oleh pekerja tersebut, dia digaji, diupah pada tingkat WM. Sementara output yang dihasilkan berkata sebaliknya, dia digaji sebesar WM. Tapi pada saat tenaga kerja sebesar LI, output yang dihasilkan adalah sebesar TPM1. Kemudian ketika ada tambahan pekerja hingga L2, maka output yang dihasilkan meningkat menjadi TPM2. Sementara gaji yang mereka terima sama loh antara L1, L2, dan L3. Artinya di sini yang diuntungkan adalah dari sektor perusahaan, sektor industrinya. Nah, di sini yang perlu kita cermati juga adalah satuan pekerjanya juga. Kita harus detail kalau melihat grafik itu. Di sini jumlah tenaga kerja di pedesaan adalah satuannya million. Million itu juta. Sementara tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri adalah sebesar thousand atau hanya sebatas ribuan. Di sini ada keterbatasan, ada batasan limitasi dari sektor kelembagaan maupun industri, di mana pekerja yang diserap oleh sektor industri itu nggak semuanya. Surplus labor yang di pedesaan itu ternyata nggak semuanya dapat diserap oleh tenaga kerja di perusahaan, di industri. Karena yang diserap adalah hanya ribuan orang saja. Karena apa? Karena ada prasyarat-prasyarat kelembagaan tadi. Misalkan dari sisi skill, tenaga kerja di industri biasanya yang dibutuhkan adalah orang yang skill labor, orang yang memiliki
keahlian, orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu. Sementara kalau di desa umumnya hanya pendidikannya rendah, unskilled labor, tenaga kerjanya itu tidak memiliki keahlian. Jadi kalau pindah ke kota ya kembali lagi, mereka tidak dapat bekerja di industri dan berdampak kepada pengangguran, meningkatnya pengangguran di kota. Jadi asumsi Lewis di sini bisa jadi terpatahkan, khususnya misalkan kondisi di Indonesia. Itu real banget kalau di desa misalkan banyak sekali pekerja, tapi kalau pindah semua di sektor industri khususnya di kota, nggak semuanya bisa diserap. Nah, pertanyaan kedua, apakah benar bahwa di desa itu ada banyak sekali atau terjadi surplus labor? Nyatanya kalau kita cek lagi di desa, zaman sekarang deh, apa ada anak muda yang mau bekerja sebagai petani? Mereka pasti nggak mau dong. Orang tua mereka sudah menjadi petani, mereka pasti ingin mencari pekerjaan lain yang menurut dia jauh lebih baik. Nah, kembali lagi ke kota, bekerja di sektor industri, sektor jasa, dan sektor lainnya. Untuk kondisi saat ini pun teori Lewis nggak sesuai, bahwa terjadinya surplus labor di desa itu nggak benar juga. Kita cari petani, nelayan itu sekarang juga jumlahnya nggak sebanyak dulu. Para anak muda tidak mau kembali ke wilayahnya, desanya untuk bekerja atau mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, nelayan, perikanan, dan lainnya. Mereka ingin bekerja di sektor-sektor yang lebih modern. Seperti itu. Nah, ini beberapa kritik model Lewis yang sudah saya beberapa paparkan. Ada 3 asumsi yang tidak cocok dengan kondisi negara sedang berkembang, NSB, atau emerging country, atau developing country, atau negara dunia ketiga, itu sama aja, negara berkembang. Gini, jadi Lewis mengatakan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja ini sebanding lurus dengan akumulasi capital. Nyatanya enggak. Pada nyatanya di sektor-sektor modern saat ini, perusahaan itu lebih mengakumulasikan capitalnya pada sektor yang padat modal, bukan kepada tenaga kerja. Jadi modal yang mereka dapat, mereka investasikan lagi ke teknologi, ke mesin-mesin yang lebih canggih untuk mendapatkan output yang lebih berkualitas dan lebih banyak. Bukan dengan cara menciptakan, membuka lapangan kerja. Bukan dengan cara menciptakan, menyerap pekerja atau padat karya. Nah, ini nggak sesuai. Nah, ada juga adanya capital flight atau pelarian modal ke luar negeri. Sektor-sektor modern, para pengusaha banyak melakukan capital flight. Dia melarikan dananya, uangnya ke luar negeri. Misalnya kasus yang Panama Paper itu, tax haven, menghindari pajak dalam negeri sehingga dia melarikan modalnya ke luar negeri. Nah, kemudian di pedesaan terjadi kelebihan tenaga kerja dan perkotaan full employment. Ini asumsinya. Apakah iya? Ternyata enggak. Pengangguran di kota itu cukup besar, sudah saya sebutkan tadi, dan sedikit surplus tenaga kerja di pedesaan. Nah, pengangguran di kota itu cukup besar karena beberapa pekerja itu tidak berkualitas, tidak sesuai kualifikasi sektor industri itu tadi, yang hanya membutuhkan ribuan pekerja saja, bukan jutaan. Sementara sedikit surplus tenaga kerja di pedesaan karena banyaknya anak muda, golongan muda yang tidak mau kembali lagi ke desanya kembali untuk mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan sektor primer lainnya. Nah, pasar tenaga kerja kompetitif di sektor modern, sehingga upah real perkotaan itu konstan, sampai surplus tenaga kerja habis terpakai. Nyatanya di sini, faktanya adalah upah di perkotaan itu meningkat tajam, baik secara absolut maupun relatif. Di Indonesia saja tiap tahunnya UMR itu meningkat seiring dengan kenaikan inflasi. Nah, penggambaran konsep awal proses pembangunan ini merupakan interaksi perubahan sektoral. Nah, karena ada beberapa kritikan yang tidak sesuai model Lewis untuk saat ini, maka perlunya ada modifikasi terhadap asumsi-asumsi dan analisis dari model Lewis tersebut. Nah, ini salah satu modifikasi
Model Lewis, adanya labor saving. Di sini kan permintaannya permintaan tenaga kerja antara D1 dan D2 itu di sini bersilang antara demand 1 dan demand 2 itu berpotongan di titik E pada tingkat upah yang sama, WM. Artinya di sini ketika jumlah permintaan tenaga kerja itu sebesar D2, upah yang ada adalah sebesar WM. Nah, ini dia bukan akan bergeser ke kanan seperti ini, namun akan lebih curam, menggeser berpotongan dengan D1, menyesuaikan dengan tingkat upah yang ada, sehingga ini adalah model modifikasi untuk kondisi yang tidak sesuai di beberapa negara berkembang. Bukan D2-nya melengkung ke kanan di sebelah D1-nya. Model perubahan struktural ini juga mengenal ada pola-pola pembangunan proses transformasi struktural ekonomi dari tradisional ke modern. Peningkatan tabungan dan investasi syarat yang harus dipenuhi. Transformasi produksi, perubahan konsumsi permintaan konsumen, perdagangan internasional dan sumber daya, perubahan faktor sosioekonomi, berhaluan empiris, kendala pembangunan dalam negeri internasional, model perubahan struktural terkenal oleh Chenery, serangkaian penelitian empiris, kelancaran transisi dari pola perekonomian agraris ke industri, berkesinambungan akumulasi modal fisik manusia, perubahan jenis permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok ke berbagai macam barang dan jasa, perkembangan daerah perkotaan terutama pusat industri. Hipotesis perubahan struktural ini pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diamati, yang ciri-ciri pokoknya sama di semua negara. Namun perbedaan dapat saja terjadi di antara satu negara berkembang dengan lainnya. Langkah-langkah yang ditempuh dan pola umum pembangunannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor maupun kebijakan, jumlah dan jenis sumber daya alam, ketepatan rangkaian kebijakan dan sasaran yang ditetapkan, modal dan teknologi dari luar, kondisi lingkungan perdagangan internasional. Langkah dan pola pembangunan ini mempengaruhi faktor-faktor domestik maupun internasional. Maka diperlukan ramuan kebijakan ekonomi yang benar untuk memberikan pola pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan secara berkesinambungan atau sustainable. Kemudian yang ketiga adalah model ketergantungan internasional. Ada 3 model pendekatan, yaitu model ketergantungan neokolonial, kedua adalah model paradigma palsu, dan ketiga adalah tesis pembangunan dualistik. Negara sedang berkembang ini merupakan korban kekakuan aneka faktor kelembagaan, politik, dan ekonomi baik skala domestik maupun internasional, terjebak dalam perangkap ketergantungan dan dominasi negara-negara kaya. Jadi negara berkembang itu masih sangat tinggi tingkat dependensinya, ketergantungannya dengan negara maju lainnya, dan sehingga nilai indeks competitiveness kita itu masih rendah banget dibandingkan negara lainnya, khususnya negara maju. Aliran ini pesimistis tentang kerjasama internasional dalam konteks pembangunan. Jadi aliran ini itu karena tidak mau ketergantungan internasional, sehingga dia berupaya untuk menjalankan segala perekonomiannya menggunakan segala sumber daya domestik, tidak mau melakukan perdagangan, membatasi melakukan perdagangan internasional maupun kerjasamanya. Adanya curiga kaum strukturalis berusaha mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari faktor-faktor real perekonomian global yang cenderung mempertahankan dan melestarikan kemiskinan negara sedang berkembang. Nah, ini adanya curiga bahwa negara maju itu memang sengaja membuat negara berkembang itu tetap tergantung dengan negara maju tersebut, sehingga lingkaran kemiskinan di negara berkembang itu tidak bisa putus karena adanya ketergantungan yang masih erat di negara maju. Model ketergantungan neokolonial ini merupakan pengembangan dari Marxis, menghubungkan keberadaan dan kelanggengan negara sedang berkembang kepada evolusi sejarah,
hubungan internasional yang tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin dalam sistem kapitalis internasional. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang atau eksploitatif, adanya faktor-faktor eksploitatif, kemudian mendorong negara sedang berkembang untuk mandiri dan independen dalam upaya pembangunan. Ini sangat sulit dilakukan. Kemudian adanya tuan tanah, pengusaha militer, saudagar, beberapa pejabat yang memiliki kapital lebih turut menikmati penghasilan, status sosial ekonomi, kekuatan politik istimewa yang tidak sepatutnya, kepentingan utama kelestarian sistem kapitalis internasional yang tidak adil dan menindas adanya kelompok komprador. Nah, di sini munculnya kelompok-kelompok oligarki, bahwa sebagian kapital itu dikuasai oleh beberapa orang saja, segelintir orang saja. Di sini ada tuan tanah, pengusaha, penguasa militer, dan sebagainya. Kelompok komprador ini mengabdi atau didominasi, dianugerahi, atau tergantung kepada kekuatan internasional, perusahaan multinasional, lembaga bantuan bilateral atau IMF, World Bank, sehingga terikat pada suatu jaring-jaring kesetiaan sumber dana negara kapitalis yang makmur. Nah, di sini muncul anggapan bahwa negara berkembang yang sangat tergantung dengan utang piutang dengan bantuan asing ini ditentang oleh kelompok komprador ini, karena ini menyebabkan bahwa negara itu tidak akan keluar dari jaring-jaring utang kepada negara kapitalis seperti itu. Kegiatan pandangan kelompok elit komprador ini adalah usaha menghambat upaya perubahan yang dapat menguntungkan masyarakat luas. Tindakan mengarah pada penurunan taraf hidup dan pelestarian keterbelakangan, menghubungkan kemiskinan yang terus berlanjut di negara sedang berkembang dengan keberadaan dan kebijakan negara industri kapitalis yang menyebar melalui kelompok-kelompok komprador. Kemudian keterbelakangan, adanya fenomena yang sengaja diciptakan oleh kondisi eksternal, bertentangan dengan teori pertumbuhan bertahap linear dan perubahan struktural, baik eksternal maupun internal. Menurut penganjur teori ini, perjuangan revolusioner restrukturisasi mendasar atas sistem kapitalis dunia, membebaskan tergantungan negara sedang berkembang dari pengendalian ekonomi, baik langsung maupun tak langsung, dari negara kapitalis atau komprador. Ketergantungan di sini adalah suatu keadaan yang mengakibatkan aktivitas pengelolaan dan upaya-upaya menciptakan kemajuan perekonomian dari negara tertentu didikte dan diatur oleh negara lainnya ini. Nah, model ketergantungan ini ada juga model paradigma palsu juga, ada tesis pembangunan dualistik, ini bisa dipelajari sendiri. Yang keempat adalah teori kontra-revolusi neoklasik. Di sini dia ada 3 komponen utama, yaitu pendekatan pasar bebas, pendekatan pilihan rasional, pendekatan ramah terhadap pasar. Nah, di sini efisiensi dikatakan sebagai pasar bebas yang unggul. Nah, pemerataan di sini perlunya adanya peran pemerintah diperlukan. Artinya di sini di dalam teori kontra-revolusi neoklasik ini dia tidak melepas peran serta pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara, tapi juga tidak 100% bahwa pengaturan itu di bawah pemerintah, karena itu akan membatasi kebebasan pasar sehingga terjadi inefisiensi. Peran pemerintah yang terlalu besar sehingga tidak adanya kebebasan pasar menyebabkan disrupsi, menyebabkan kebebasan pasar itu sendiri, merusak perekonomian itu sendiri. Yang terakhir adalah teori pertumbuhan baru. Ini sebenarnya tambahan aja, ada pertumbuhan endogen yang biasanya kita kenal itu ada teori pertumbuhannya si Romer. Kalau di dalam teori pertumbuhan Solow itu adalah pertumbuhan eksogen, di mana teknologi A, simbolnya itu adalah A, itu sebagai faktor residu, faktor eksogen. Sementara kalau di dalam pertumbuhan endogen ini A, teknologi itu melekat erat
pada salah satu komponennya, di mana kalau fungsi produksi itu kan Y sama dengan fungsi capital dan labor. Nah, kalau eksogen itu menambahkan A itu di luar capital dan labor. A-nya teknologi itu bersifat residu. Sementara kalau di dalam teori pertumbuhan baru, A-nya itu melekat. Bisa melekat ke capital, bisa juga melekat kepada sumber daya manusianya, SDM-nya, L-nya AL. Sehingga melekatnya teknologi ini di dalam misalkan melekat pada modal manusia, tenaga kerjanya itu berupa kualitas pendidikan, kualitas SDM, tingkat skill, kemampuan pekerja itu sendiri. Nah, teknologi berkolaborasi dengan tingkat skill dan tingkat pendidikan sumber daya manusia ini membentuk kolaborasi yang cukup bagus sehingga meningkatkan investasi sumber daya manusia itu sendiri. Di sini pertumbuhan endogen merupakan proses pertumbuhan GNP yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur produksi. Pertumbuhan GNP merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya keseimbangan jangka panjang. Pertumbuhan endogen menelaah faktor yang menentukan besar kecilnya pertumbuhan GDP yang sebelumnya belum ditelaah pada pertumbuhan solo. Karena tadi bahwa A pada pertumbuhan solo itu tidak melekat pada K maupun L, dia berdiri sendiri, Y sama dengan A, K, L, sehingga A itu bersifat residu atau eksogen. Sementara kalau pada endogen, A-nya itu bisa melekat baik kepada capital maupun kepada labor-nya. Jika dia melekat pada modal manusianya, ini menurut teori pertumbuhan endogen teknologi dipengaruhi oleh kualitas SDM melalui pendidikan, investasi SDM, kemudian didukung oleh teknologi faktor endogen juga. Misalkan pada industri 4.0 saat ini, contoh realnya. Dulu kalau sistem pendidikan yang konvensional, kita tidak mengenal seperti ini. Sistem pembelajaran melalui video conference, melalui video YouTube, seperti itu. Jadi harus face to face. Jika ada bencana, jika ada wabah seperti itu kan tidak bisa sistem pembelajaran terhenti selamanya, tidak ada alternatif lainnya. Sementara pada saat ini, pada saat revolusi industri 4.0, kita sudah dikenalkan berbagai teknologi IT yang cukup canggih, sehingga SDM yang mumpuni didukung dengan teknologi yang bagus, walaupun ada wabah, ada bencana, ada faktor lainnya yang menghambat pendidikan, masih bisa teratasi dengan adanya teknologi video conference melalui YouTube dan sebagainya seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya paparkan. Ini yang lebih lanjut bisa kalian pelajari sendiri. Ini adalah tambahnya. Nah, ini untuk penurunan the Solo Neoclassical Growth Model. Ini penurunan untuk model skripsi saya dulu. Ini model sederhananya. Bisa kalian pelajari. Kemudian ini ada equilibrium in Solo Growth Model. Ada pada keseimbangan pada saat steady state. Ini kalian bisa pelajari juga pada mata kuliah makroekonomi, long run effect, kemudian ada, nah ini penurunan dari endogenous growth theory dari Romer, di mana A melekat pada capitalnya di sini. Nah ini bisa kalian baca di bukunya Romer, judulnya kalau nggak salah Economic Growth, itu ada bukunya. Kalau ingin mempelajari economic growth lebih jauh. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.